Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupi Dwi Pasha dengan NIM 24011112661. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal-soal logika formal yang biasanya masuk dalam tes potensi akademik atau TPA. Baik, soal yang pertama itu ada soal premis dan kesimpulan. Premis 1 menyatakan bahwa sebagian sekolah libur pada hari Senin, sementara premis 2 menyatakan bahwa sebagian sekolah libur pada hari Sabtu. Maka, mana simpulan yang paling benar? Jadi kalau kita lihat dari premis, di sini terdapat kata sebagian yang artinya ada beberapa, bukan semua. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, beberapa sekolah libur pada hari Senin atau Sabtu. Kenapa? Karena dari premis sudah jelas ada sekolah yang libur hari Senin, ada juga yang libur hari Sabtu. Maka minimal ada beberapa sekolah yang libur pada salah satu hari tersebut. Lalu kita lanjut kepada soal yang kedua. Premis 1 menyatakan bahwa semua pegawai Kementerian Keuangan adalah orang yang disiplin. Premis 2 menyatakan bahwa beberapa pegawai Kementerian Keuangan adalah orang yang profesional. Maka, mana simpulan yang benar? Kalau kita lihat dari premis, di sini ada kata semua dan sebagian, yang artinya ada orang yang sekaligus dia merupakan pegawai Kementerian Keuangan, dia juga disiplin dan profesional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Beberapa orang yang profesional adalah orang yang disiplin. Karena pegawai Kemenkeu merupakan orang yang disiplin, beberapa pegawai merupakan profesional. Maka ada beberapa profesional yang disiplin. Nah, pilihan lain itu tidak dapat dipastikan dari premis. Lalu soal yang ketiga, jika hari hujan maka Tika membawa payung. Jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Nah, saat ini Tika itu membawa payung. Maka mana kesimpulan yang benar? Nah, kalau kita lihat dari premis, tadi kan jika hujan, Tika tuh membawa payung. Jika tidak membawa payung, jika membawa payung, berarti tidak membawa jas hujan. Faktanya, saat ini Tika membawa payung, maka jawaban yang benar adalah B. Tika tidak membawa jas hujan. Karena premis kedua langsung menyatakan jika dia membawa payung, maka tidak membawa jas hujan. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa saat ini itu sedang hujan, karena membawa payung belum tentu karena hujan. Lalu soal yang keempat, ada cerita bahwa sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kadar gula darah yang stabil dapat mencegah terjadinya lonjakan energi secara tiba-tiba dan rasa lelah setelah mengonsumsi makanan tersebut. Di sisi lain, konsumsi makanan tinggi gula dapat menyebabkan kadar gula darah naik dengan cepat, diikuti dengan penurunan drastis yang menyebabkan rasa lelah dan lemas. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks? Jadi, kalau kita lihat teks tadi membahas bahwa makanan yang tinggi serat itu menjaga gula darah stabil, dan gula darah stabil itu mencegah lelah, dan makanan tinggi gula itu menyebabkan lemas. Jadi, kalau dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah C. Mengonsumsi makanan tinggi serat dapat mencegah seseorang merasa lelah setelah makan. Nah, karena ini sesuai langsung dengan isi teksnya, dan pilihan lain itu terlalu berlebihan atau tidak disebutkan. Lalu soal yang kelima itu ada perhatikan kedua pernyataan berikut. Yang pertama, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah tidur pada remaja. Kedua, kualitas tidur yang buruk dapat menurunkan kemampuan belajar dan daya konsentrasi. Lalu tentukan hubungan dari pernyataan 1 dan 2. Jadi kalau kita lihat di sini, pernyataan 1, gadget yang berlebihan itu menyebabkan masalah tidur. Tidur yang buruk itu menyebabkan konsentrasi yang menurun. Hubungannya, penggunaan gadget itu tidak langsung menyebabkan konsentrasi turun, tetapi melalui kualitas tidur. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pernyataan 1 adalah penyebab tidak langsung yang berkontribusi terhadap pernyataan 2. Lalu soal yang keenam, jika semua X adalah bilangan prima dan tidak ada bilangan prima yang genap kecuali 2, maka simpulan yang benar dari premis di atas adalah, jadi kalau kita lihat premisnya, semua X itu adalah bilangan prima. Bilangan prima yang genap hanya angka 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Tidak ada X yang bilangan genap kecuali 2. Karena jika X prima dan bilangan prima genap hanya 2, maka kalau ada X genap pasti nilainya 2. Gitu. Lalu soal yang ketujuh, perubahan iklim adalah masalah global yang serius, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bumi. Salah satunya dampaknya adalah mencairnya es di kutub yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Para ilmuwan menyatakan bahwa jika suhu rata-rata bumi terus meningkat, maka es di kutub akan mencair lebih cepat. Kondisi ini menyebabkan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir rentan tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Terlihat bahwa es di kutub tidak mencair lebih cepat, maka jadi premisnya seperti ini.
Jika suhu bumi meningkat, itu es kutub mencair lebih cepat. Faktanya, es kutub itu tidak mencair lebih cepat. Ini bentuk logika yang menunjukkan kayak jika P maka Q, tidak Q maka tidak bisa langsung disimpulkan P. Maka jawabannya adalah E, tidak dapat disimpulkan karena bisa saja ada faktor lain. Lalu soal yang ke-8, perhatikan teks di bawah ini. Dalam rangka menghindari deteksi keamanan email, pelaku secara konsisten beradaptasi dalam langkah-langkah keamanan siber. Para pelaku menggunakan berbagai cara seperti metode enkripsi dan meningkatkan efektivitas serangan. Di bawah ini kalimat negasi yang tepat adalah, jadi kalau kita lihat dari teks-teksnya, itu ada kalimat yang menyatakan bahwa pelaku itu menggunakan metode enkripsi dan meningkatkan efektivitas serangan. Ini tuh bentuk logika P dan Q. Negasinya tidak P atau tidak Q. Jadi jawabannya tuh adalah A. Para pelaku tidak menggunakan metode enkripsi atau tidak meningkatkan efektivitas serangan. Lalu soal selanjutnya yaitu pakar C menyebutkan bahwa penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pakar D menyebutkan bahwa perubahan iklim global yang disebabkan oleh peningkatan CO2 mengakibatkan perubahan pola cuaca ekstrim seperti badai yang lebih sering dan kuat. Laporan iklim dari Badan Internasional menyatakan bahwa konsentrasi CO2 di atmosfer mencapai level tertinggi dalam sejarah dan frekuensi badai kuat telah meningkatkan secara signifikan dalam 2 dekade terakhir. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai laporan iklim tersebut? Jadi kalau kita lihat, pakar C itu menyatakan bahwa CO2 meningkat itu terjadinya perubahan iklim. Sementara pakar D menyatakan bahwa perubahan iklim itu menyebabkan badai menjadi lebih sering. Nah, laporan itu menyatakan bahwa CO2 meningkat dan badai meningkat. Jadi jawaban yang benar adalah A, memperkuat pernyataan pakar C dan pakar D karena data mendukung kedua pendapat. Soal selanjutnya, perhatikan teks di bawah ini. Agusman bilang kehadiran teknologi AI yang mengubah big data secara cepat dapat memperkuat proses analisis risiko pinjol, sehingga pada akhirnya dapat memitigasi risiko pembiayaan macet. AI dapat memberikan manfaat dalam pengembangan inovasi di sektor fintech dan sektor keuangan secara keseluruhan dalam mereka mitigasi risiko ke depan yang perlu kita jaga dengan baik. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau kita lihat teksnya, teks itu menyatakan bahwa AI itu membantu analisis risiko dan mitigasi pembiayaan yang macet. Jadi jawabannya adalah A, kehadiran AI dapat memitigasi risiko pembiayaan macet karena itu disebut langsung di teks. Jadi perhatikan soal selanjutnya, perhatikan teks di bawah ini. Apabila ingin bermain biang lala, seseorang harus memiliki tinggi badan minimal 150 cm dan membawa tiket. Sira memiliki tinggi badan 162 dan membawa tiket. Simpulan berdasarkan informasi tersebut, Sira bisa menaiki wahana biang lala. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulannya? Jadi kalau misalkan kita bedah satu-satu, syaratnya biang lala tinggi minimal 150 cm, membawa tiket. Sementara kondisinya Shira memiliki tinggi 162 dan membawa tiket. Berarti semua syarat itu terpenuhi. Jadi jawabannya adalah A, simpulan pasti benar. Lalu soal selanjutnya, perhatikan teks di bawah ini. Semua penerima beasiswa yang mendapatkan IPK minimal 3,5 dan memenangkan 2 lomba berhak diperpanjang program beasiswanya. Ruru mendapatkan IPK 6,2 dan memenangkan 4 perlombaan. Kesimpulan berdasarkan informasi tersebut, Ruru tidak berhak. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, jadi kalau kita bedah satu-satu, syarat perpanjangan beasiswa itu adalah memiliki IPK minimal 3,5 dan menang minimal 2 lomba. Sementara yang Ruru itu memiliki IPK 3,62 dan memenangkan 4 perlombaan. Simpulan menyatakan bahwa Ruru tidak berhak, padahal syarat terpenuhi. Jadi jawabannya adalah C. Simpulan pasti salah. Lalu soal yang ke-13. Semua yang datang membawa kue. Lalu ada premis kedua, sebagian yang membawa kue itu dapat coklat. Jadi, kalau kita lihat, premis 1 menyatakan semua yang datang membawa kue. Premis kedua mengatakan bahwa sebagian pembawa kue mendapat coklat. Artinya, ada sebagian penerima coklat yang berasal dari pembawa kue. Jadi jawabannya adalah E, sebagian yang mendapatkan coklat membawa kue. Lalu soal yang ke-14. Ini soal yang contoh tipenya sama, yaitu premis 1 menyatakan seluruh mahasiswa lama mengambil KTM. Premis kedua menyatakan sebagian mahasiswa lama memiliki surat. Jadi, kalau kita bedah, di premis 1 itu kan dia menyatakan bahwa semua mahasiswa lama mengambil KTM, sementara premis 2 itu menyatakan bahwa sebagian mahasiswa lama itu mengambil KTM, maka yang memiliki
mahasiswa lama memiliki surat? Karena semua mahasiswa lama mengambil KTM, maka yang memiliki surat juga termasuk mengambil KTM. Jadi jawabannya adalah D. Semua mahasiswa lama yang memiliki surat pasti mengambil KTM. Lalu soal terakhir, kertas kuning lebih bagus daripada kertas putih. Kertasnya lebih baik, lebih tahan lama, dan mahal. Nah, kalau kita lihat dari premisnya, di sini premis 1 itu menyatakan bahwa kertas kuning lebih bagus dari putih. Lalu premis kedua menyatakan bahwa kertas yang lebih baik adalah lebih tahan lama dan lebih mahal. Maka kertas kuning lebih tahan lama dan lebih mahal daripada putih. Berarti kertas putih itu tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Jadi jawabannya adalah C. Kertas putih tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada kertas kuning. Mungkin itu cukup, itu soal-soal yang saya bahas pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.